Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Setelah beberapa hari ini saya tidak upload ya. Mohon maaf sekali karena ada sesuatu hal. Dan video kali ini sedikit ada spesialnya, hanya sedikit saja. Mengapa? Karena saya sudah persiapkan mini tryout, terutama bagi guru PGSD ya. Mohon maaf bagi guru yang lain dulu, karena ini saya masih berfokus dengan guru SD. Namun, materi video ini bukan terbatas hanya pada guru SD saja. Mengapa? Karena soal-soal yang akan saya bahas adalah soal manajerial, khususnya manajerial sebagai seorang pemimpin di sekolahan atau biasa disebut dengan kepala sekolah. Sebelum kita mulai, sebelum kita mulai, silahkan tombol like dan juga subscribe bagi yang belum. Saya hanya mengingatkan ya, agar Anda mendapatkan notifikasi dari video-video yang saya upload. Oke, sebelum saya mulai dari video pembahasan manajerial, saya ada hanya memberi sedikit tutorial bagaimana cara mengikuti mini tryout yang saya buat. Ini hanya latihan sederhana saja, namun insya Allah akan bermanfaat jika kita semua sering melakukannya. Aduh, suara apa tuh? Kucing saya lagi. Oke, ini bukan untuk mengecilkan atau apa ya, ini hanya sedikit tutorial. Barangkali ada yang sedikit bingung, kadang saya juga orangnya bingungan soalnya, jadi saya nih ada sedikit lagi, oh my god, saya dapat piring nanti. Oke, ini adalah tampilan jika Anda semua sudah membuka video yang saat ini Anda lihat. Oke, ciri-cirinya jelas di bawah ada ini, nama channel saya ya. Saya perbesar aja. Ini, oke, nama channel. Kemudian terkadang kan ada orang yang bingung mana sih description box itu di sebelah mana. Nah, Anda tinggal geser ke bawah. Ini untuk tampilan laptop ataupun komputer dulu, nanti ada handphone juga. Oke, jangan di skip dulu videonya ya. Ini hanya sedikit saja, sedikit lagi. Oh my god, dapat motor. Nah, di sini adalah Anda bisa klik tulisan lebih banyak. Di sini nih. Nah, kalau ini kan komentar. Nah, ini yang lebih banyak. Diklik satu kali saja, nanti akan muncul tampilan isi description box-nya. Belibet deh. Nah, ini namanya description box-nya. Anda bisa lihat keterangan mengenai video itu, dan saya sudah cantumkan juga link mini tryout. Saya perbesar lagi. Oke, link mini tryout. Kemudian ada juga pembahasan dari setiap soal yang ada di mini tryout tersebut. Dan untuk informasi Anda semua saja bahwa materinya itu yang kemarin sudah pernah saya bahas di video sebelum-sebelumnya. Jadi bagi yang sudah mengikuti, insya Allah jika masih ingat tinggal di set gitu udah dapet. Namun yang berbeda adalah pada materi manajerialnya. Manajerial. Mengapa? Karena di sini ya lihatnya hanya ada di video ini yang manajerial nih. Oke, kemudian jika sudah klik yang link tadi ya, klik link mini tryout, akan muncul atau Anda dihantarkan ke halaman mini tryout berupa Google Form. Tinggal Anda isi asal daerah, nanti ada nama, asal daerah dan nama saja agar saya juga ingin tahu aja. Kemudian klik geser ke bawah, nanti ada tulisan berikut, tinggal diklik berikut atau berikutnya gitu, tinggal diklik. Mudah saja. Nah, ini adalah isi dari contoh soal di dalamnya ya. Ini PGSD, saya tulisnya tes teknis PGSD ini di atas. Oke, ini sudah pernah saya bahas juga. Yang diklik bukan di sininya, akan tetapi di pilihan yang sini J. Karena ini kan hanya berupa foto. Karena waktu kemarin tryout dari SIM PKB Kemendikbud itu saya hanya screenshot, jadi hanya bisa berupa foto. Tidak saya copy paste. Oke, lanjut. Jika sudah mini tryout-nya Anda kerjakan sampai selesai, nanti akan muncul poin maksimalnya 31. Memang saya 35 poin maksimalnya. Saya sengaja hanya memberikan poin di setiap soal itu hanya 1, angka 1 maksudnya. Mengapa? Karena jika Anda ingin minimal mendapatkan nilai 8, maka Anda harus mengerjakan 28 soal minimal. Jadi usahakan harus benar 28 soal ke atas untuk seluruh soal di mini tryout yang saya buat gitu. Jika sudah, kemudian Anda bisa kembali ke video ini
Anda tinggal pelajari untuk manajerialnya. Barangkali ada yang lupa ingat pembahasan video untuk PGSD-nya, Anda bisa masuk ke description box lagi, kemudian Anda klik link pembahasan soal, ada 1, 2, dan 3, tiganya yang ada sekarang Anda lihat ini. Begitu. Terima kasih. Mari kita mulai video pembahasan manajerialnya ya. Oh iya, untuk handphone. Lupa saya. Kalau untuk handphone sama. Ini tampilannya ketika video saya yang terputar adalah ada iklannya. Ini iklan. Jika Anda melihat ada iklan, kalau iklannya hanya berapa menit, tinggalin aja, nggak apa-apa ya. Jangan dilewati iklan dulu. Tapi kalau berjam-jam, ber-15 menit ke atas, itu dilewatin saja, tidak apa-apa. Pastikan Anda sudah menonton video yang ini sekarang. Kemudian pastikan nama channelnya adalah A, B, C, D, Edukasi. Kemudian fokusnya adalah di bagian sini, kalau di handphone. Kalau tadi kan laptop atau komputer, ini di handphone ada tanda anak panah ke arah bawah. Anda klik 1 kali saja, kemudian nanti anak panahnya berubah menjadi posisinya naik ke atas. Dan ditandai dengan di bagian bawahnya, bawah dari sini, bagian bawahnya bagian bawah tulisan ABCD Edukasi ini, di bagian bawahnya Anda scroll ke bawah, nanti akan keluar description box yang sama seperti yang tadi. Ada link soal, ada link pembahasan soalnya. Tinggal diikuti saja. Begitu. Terima kasih. Kita mulai soalnya sih. Mana soalnya? Oke. Manajerial. Ini khususnya saya kolek soal-soal yang mengangkat jika kita diposisikan sebagai seorang kepala sekolah, karena itu kan penting ya. Kepala sekolah itu dituntut harus memiliki kepribadian yang baik, kemudian memiliki pengetahuan yang cukup luas, kemudian berintegritas. Integritas itu lebih ke sikap, perilaku, dan lain sebagainya, kompetensi-kompetensi yang lain, dan banyak. Nah, mau saya bahas one by one. Ingat video saya itu ciri-cirinya, satu soal bisa mendongeng, jadi siap-siap. Anda barangkali punya cemilan, disiapin dulu cemilannya, tidak apa-apa, dikirim juga boleh. Oke, lanjut nomor pertama dulu. Fungsi pengelolaan informasi dan communication fungsi pengelolaan Information and Communication Technology atau ICT, atau dalam bahasa Indonesianya Teknologi Informasi dan Komunikasi. Astagfirullahaladzim. Intinya itu fungsi TIK gitulah. Dalam penyelenggaraan sekolah atau madrasah adalah fokusnya adalah TIK pada penyelenggaraan sekolah atau madrasah ya. Kuncinya di sini, dalam penyelenggaraan. TIK dalam penyelenggaraan sekolah atau madrasah itu fungsinya apa? A. Pengelolaan ICT diarahkan pada pemanfaatan proses pembelajaran. Oke, tapi itu bukan di penyelenggaraan. Kita harus fokusnya diksi ya. Diksi itu pemilihan kata. Penyelenggaraan itu kan keberlangsungan sekolah. Sekolah itu bisa berlanjut, bisa berlangsung dengan baik jika ICT-nya digunakan untuk apa gitu. Kalau ICT digunakan untuk pemanfaatan proses pembelajaran, itu bukan ke penyelenggaraan sekolahnya. Kalau penyelenggaraan sekolah itu lebih ke seperti administrasinya, program-programnya, perencanaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penindaklanjutan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Nah, itu baru penyelenggaraan sekolahnya, keberlangsungan sekolahnya. Kalau proses pembelajaran kan hanya fokus di kelasnya saja. Lanjut, yang B. ICT dikelola untuk pelaksanaan kegiatan program madrasah lembaga agar lebih efektif dan efisien. Oke, tapi sebentar. ICT dikelola untuk pelaksanaan kegiatan program, untuk pelaksanaan. Diksi, jangan lupa diksi itu apa? Tadi saya jelasin apa? Diksi itu adalah pemilihan katanya ya. Di sini hanya terfokus pada pelaksanaan kegiatan program. Padahal kegiatan program sekolah itu tidak hanya pelaksanaan saja, namun diawali dengan rencana, pelaksanaan, kemudian tindak lanjut, evaluasi, baru tindak lanjut. Itu sudah serangkaian ya. Lanjut yang C, perkembangan ICT perlu diikuti agar lulusan dapat bersaing di dunia kerja. Oke, sebentar, apakah itu bukan ke penyelenggaraan sekolah madrasah ya, itu ke penunjang saja. Namun dengan tidak adanya ICT, apakah lulusan bisa bersaing di dunia kerja? Bisa-bisa saja. Bersaingnya bisa-bisa saja. Tidak harus dengan ICT, namun ini hanya bersifat penunjang saja. Sedangkan ini yang ditanyakan kan penyelenggaraan. Apa sih ya? Program kegiatan di sekolah itulah.
Nah, yang paling tepat itu adalah option D. Mengapa? ICT dikelola untuk mendukung perencanaan, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan pengawasan. Pengawasan itu berupa evaluasi dan juga tindak lanjut dari program. Karena ini bicara tentang penyelenggaraan sekolah atau madrasah. Begitu. Kata kuncinya di penyelenggaraan sekolah. Jadi, membicarakan program-program kegiatan, program-program inovasi-inovasi sekolah tersebut. Nah, itu baru berupa apa saja, yang mulai dari perencanaan, teknologi informasi dan komunikasi kan dibutuhkan untuk mulai dari perencanaan dulu, bikin proposal, bikin kurikulum dan lain sebagainya. Kemudian pelaksanaannya akan lebih mudah jika setiap guru, kepala sekolah, dan siswa juga terfasilitasi oleh ICT. Adanya internet itu tidak harus dipandang jelek ya. Adanya internet, anak-anak itu dapat sumber belajar yang sangat cepat, mudah, efisien, efektif, dan murah juga, karena wifi bayar sekali langsung bisa dapat seluruh siswa. Begitu kalau menurut saya. Kemudian pengawasan sendiri, jika ada ICT, pengawasannya akan lebih dipermudah, efektif dan efisien. Seluruhnya udah lengkap kalau dengan ICT. Namun tidak berfokus hanya ICT itu satu-satunya faktor penentu, bukan ya. Penunjang, sifatnya penunjang. Oke, lanjut lagi di soal kedua. Kebijakan dan manajemen yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil, wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, asal-usul, dan lain sebagainya, itu disebut dengan apa? Oke, saya beri kuncinya dulu. Kuncinya adalah sistem merit atau merit, saya kurang tahu cara bacanya. Kalau merit nanti dikira menikah ya. Sistem itu, merit. Saya merit apa merit ya? Merit aja deh. Merit. Nah, ini tadinya itu ada sejarahnya. Kebijakan manajemen yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Ini ada sejarahnya. Saya ceritakan sedikit saja ya. Jangan lupa, saya itu sukanya mendongeng. Oke, dulu ketika tahun 1800-an di Amerika Serikat sana, itu adanya sistem spoil. Ini berkebalikan dengan sistem apa namanya? Merit ya. Sistem spoil itu adalah sistem yang memasukkan atau mempekerjakan seorang pekerja ke tenaga kerjaan yang ada di lingkup pemerintahan itu berhubungan dengan koneksi politik. Jadi, adanya posisi kemudian diisi oleh seseorang karena seseorang tersebut adanya koneksi politik. Zaman dulu itu hal yang diperbolehkan dan wajar sekali. Namun, adanya spoil system ini mengandung atau mengakibatkan banyak masalah. Masalah-masalah yang timbul adalah ya karena ini koneksi, terkadang kompetensi yang diinginkan itu tidak sesuai. Keterampilan dan kinerja yang diinginkan itu tidak sesuai, tidak tercukupi. Oleh karena itu, oleh Amerika sana dibuatlah undang-undang bahwa ketika di pemerintahan itu, dan tidak hanya pemerintahan ya, ini juga di sistem swasta juga, itu diberlakukan sistem merit atau kebijakan manajemen yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan secara adil juga wajar tanpa pandang bulu. Yang penting dia itu mampu, dia itu bisa dan memiliki kualitas di bidang yang sedang dibuka formasinya, maka itu akan masuk, bukan hanya karena koneksi ya. Itu namanya adalah sistem merit. Dan sistem merit ini dituangkan pada Undang-Undang ASN. Kita tahu Undang-Undang ASN itu adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. ASN itu terdiri dari 2 ya kalau di Indonesia. Di luar juga sama sih. ASN itu adalah PNS dan juga P3K. Dan yang kita akan jumpai tahun ini untuk keguruan adalah yang P3K. Keduanya tidak jauh berbeda. Nanti ada hak dan kewajiban yang harus dicukupi oleh ASN yang terdiri dari PNS dan juga P3K. Perbedaannya itu hanya di haknya saja. Ada salah satu hak PNS yang tidak dimiliki oleh P3K. Namun, asalkan kita semua tahu, termasuk saya ya, fun fact-nya adalah negara-negara yang maju itu ternyata justru P3K-nya harus jauh lebih banyak daripada PNS-nya. Jika negara itu memiliki jumlah PNS yang lebih banyak, itu bisa terjadi kerugian keuangan karena PNS cukup besar ya pembiayaan untuk itunya. Hak tunjangan hari tua dan tunjangan pensiun itu.
Oke, kita lanjut lagi. Tadi sudah ada sistem merit dan juga sistem spoil system. Itu berkebalikan. Yang kita pakai harusnya yang sistem merit. Oke. Lanjut lagi. Yang bukan kewajiban ASN sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang ASN adalah sebaiknya kita wanti-wanti saja ya, siap-siap saja. Baca Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, ada banyak di internet, di Google, tinggal Anda klik saja. Di situ ada banyak bacaan, barangkali ada peraturan-peraturan yang bisa dikeluarkan berupa soal, kita setidaknya pernah baca. Termasuk ini, kewajiban ASN. Di situ juga tertuang ada hak dulu. Hak di atasnya kewajiban, tertulisnya begitu di Undang-Undang ASN. Haknya adalah, saya bahas haknya dulu ya. Oke. Bentar. Ini adalah Undang-Undang ASN. ASN itu terdiri dari PNS dan juga P3K. Haknya adalah, yang pertama, sama-sama mendapatkan gaji, tunjangan, dan juga fasilitas. Yang kedua adalah mendapatkan cuti, kesempatan untuk cuti. Kemudian, ini yang tertulis di nomor 3 itu memang jaminan pensiun dan hari tua, tunjangan hari tua maksudnya. Bukan jaminan menjadi tua ya, tapi tunjangan atau jaminan hari tua. Lanjut, yang D adalah perlindungan berbagai macam, hukum terutama. Dan yang kelima adalah kesempatan pengembangan kompetensi. Kelima ini adalah hak yang dimiliki oleh PNS. Dan P3K sama, hanya dikecualikan yang nomor C. Apakah kita rugi-rugi sekali jika semua ini bisa masuk ke P3? Tidak, bersyukurlah terhadap apapun itu. P3K itu sudah sangat bagus sekali. Saya yakin tanpa adanya jaminan pensiun dan hari tua pun insya Allah hidup akan baik-baik saja ya. Lanjut, ini haknya, barangkali ditanyakan. Kemudian kewajibannya apa? Nah, ini yang paling penting nih. Jangan hanya menuntut hak saja, tapi harus tahu kewajiban seorang ASN itu apa. Yang pertama adalah, ini kok nutupin? Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan pemerintah yang sah. Jadi kita diharapkan setia, loyal terhadap dasar negara kita. Lanjut, yang B, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, jelas melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Jadi jika ada kebijakan apapun itu harus dilaksanakan, dipatuhi, dan diindahkan ya. Seluruh kebijaksanaannya pasti itu sudah digodok, sudah dipikirin oleh orang-orang yang berkepentingan dengan kemampuan yang lebih daripada kita semua, ini harus disyukurin. Yang D, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, jelas ini bicara hukum itu sudah pakem, sudah bersifat memaksa ya, harus maksudnya. Lanjut, yang E, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Ini bicara tentang perilaku, menunjukkan integritas. Integritas itu adalah seluruh perilaku baik-baik, perilaku yang harusnya dimiliki oleh seorang pegawai dan pekerja yang berkompetensi tinggi. Nah, integritas itu ya termasuk jujur, sadar, tanggung jawab, disiplin, apalagi banyak sekali, itu semuanya itu integritas. Namun ada satu yang paling utama pada integritas, yaitu adalah kejujuran. Itu yang paling utama dari integritas. Nanti ada soal tentang integritas dan sering juga ada soal mengenai integritas. Lanjut, menunjukkan integritas tadi sudah, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini yang unpredictable. Jika benar-benar belum pernah baca atau belum pernah tahu, ya tidak tahu beneran nih, bahwa ternyata ada kewajiban menyimpan rahasia jabatan, tidak ember. Lanjut, yang terakhir, ini yang sedikit bikin deg-degan tuh ini. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Harusnya seperti itu. Harusnya tanda kutip ya, karena saya sendiri juga bingung dengan diri saya sendiri. Jika terjadi itu maksudnya. Tapi ya memang keharusannya sebagai ASN itu kan mengabdi kepada negeri. Jadi siap ditempatkan di mana saja. Seperti tentara, polisi itu kan sudah biasa pindah-pindah ya. Kalau guru malah tidak terlalu seheboh itu, sehektik itu perpindahannya.
Oke, manakah, jika tadi Anda perhatikan baik-baik, coba dicek dulu, menurut Anda manakah jawabannya? Yang bukan kewajiban ASN adalah yang mana? Tadi kewajiban ASN hanya tadi itu ya, yang tertulis pada Undang-Undang ASN. A. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan, jelas. Benarnya maksudnya. Kan kita carinya yang bukan. Bersedia ditempatkan di seluruh, ya ini walaupun berat tapi itu benar. Menunjukkan integritas, benar, integritas. Setia, dan ini malah yang pertama tadi, benar. Maka ini menjebak sekali ya kalimatnya. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Padahal kita tahunya ya memang ASN harusnya seperti itu. Namun kalimat tersebut tidak tertulis atau tertuang pada Undang-Undang ASN. Jadi itu yang bikin kesleo di soalnya. Maka baiknya setidaknya pernah baca gitu aja lah. Menurut saya. Oke, lanjut. Apa nih? Tuh kan, integritas ASN diukur dari apa? Oke, sebelum saya lanjut, kita perlu tahu dulu. Kenalan, bagi yang belum pernah kenalan. Bukan dengan saya, dengan integritas maksudnya. Integritas. Oke, integritas itu apa sih? Saya uraikan one by one. Mulai dari sesuatu yang bersifat pakem, KBBI dulu. Oke, menurut KBBI, integritas itu adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan, kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Jangan kaget mengapa saya kok bisa hafal. Tidak, saya tidak hafal. Yang ini, kalau yang pakem-pakem seperti ini saya takut keliru, karena ini sudah jelas dari KBBI ya. Saya cuplik dari KBBI. Oke. Nanti ada kalimat yang ngedelewer, nah itu baru kalimat dari saya ntar. Integritas dari dari kamus KBBI itu adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang mencerminkan atau memancarkan kewibawaan. Nah, mulai bingung? Tenang dulu, intinya saja saya buat kalimat saya sendiri ya. Mutu, sifat, dan keadaan ini kan kompleks. Yang seperti apa maksudnya gitu kan tidak jelas ya. Bersifat kompleks ini tuh tidak hanya bisa dijelaskan dengan satu atau dua mutu, satu atau dua sifat, atau satu dua keadaan, itu tidak bisa. Banyak kemungkinannya bersifat kompleks. Kompleksitas ini itu menunjukkan bahwa seseorang yang berintegritas itu utamanya adalah memiliki kewibawaan. Nah, gitu aja intinya itu. Ini kalau tidak mengerti dari sini sampai sini tidak masalah. Sifat, mutu, atau keadaan seseorang yang berintegritas itu intinya punya kewibawaan. Kewibawaan yang seperti apa? Kewibawaan yang paling utama adalah berupa kejujuran. Dan juga kewibawaan yang lain, perilaku yang lain, sikap yang lain, kebiasaan yang lain yang menunjukkan dia itu berwibawa. Contohnya ya tadi itu disiplin, kemudian bertanggung jawab, dapat dipercaya, sosialnya tinggi, nananina, nano, banyak sekali. Itu semua adalah sifat-sifat berintegritas. Jadi intinya adalah integritas itu dia itu konsisten antara apa yang dikatakan dengan berupa tingkah lakunya itu sama. Jujur itu tidak hanya mulutnya saja ya, karena kita tidak tahu dalam otak dan hatinya itu beneran apa tidak. Namun untuk menunjukkan kejujuran itu terlihat dari kesamaan antara beliau berucap dengan tingkah laku yang dilakukan. Itu akan terlihat integritasnya. Beliau mengatakan berangkat sekolah itu harusnya tidak boleh terlambat dan lain sebagainya. Dengan cara apa beliau terlihat berwibawa? Memberi contoh tidak pernah terlambat dan lain sebagainya. Pokoknya yang seperti itu namanya integritas. Utamanya adalah kejujuran. Kejujuran antara apa? Kesamaan, konsisten antara ucapan dengan tingkah laku yang diperbuat. Itu adalah integritas. Oke. Kembali lagi di pertanyaan yang tadi. Integritas ASN itu diukur dari apanya? Ingat, integritas kewibawaan berupa kejujuran, kesamaan bicara, omongan
antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya. Ping aja. Kesempurnaan kerja, aduh ini muluk-muluk banget. Big no. Ini sudah jelas kejujuran, good. Kejujuran, kepatuhan, ini integritas banget. Kemampuan bekerja sama, pengabdian, disiplin, tanggung jawab, sosial tinggi, dan lain sebagainya. Keandalan ini nih, keandalan, kecepatan kerja, daya pikir, pengalaman mengatasi segala masalah, kepatuhan, disiplin, kerja keras, dan profesionalisme. Seluruh ini termasuk ke dalam integritas. Semua perilaku baik itu integritas memang, tapi utamakan jawaban yang menggarisbesarkan pada kejujuran dulu. Jadi jawabannya adalah yang B, begitu. Karena semua tindakan-tindakan ini jika dia tidak jujur, apalah artinya, ya kan? Aduh, tulisannya kok orek-orekan semua. Lanjut. Oke, menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah atau madrasah adalah termasuk dalam dimensi apa? Dimensi apa sih ini? Coba, adakah yang paham dimensi di sini tuh yang dimaksud apa? Ternyata begini. Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2007 adanya itu peraturan tentang ini. Apa standar sebagai seorang kepala sekolah gitu. Di dalamnya ada 5 dimensi kemampuan atau kompetensi sebagai seorang kepala sekolah. Ada kompetensi, saya tulis ya. 5 kompetensi kepala sekolah. Ini berdasarkan Peraturan Menteri saya singkat aja ya. Pendidikan Nasional nomor 13 2007. Ini tidak perlu Anda hafalkan. Yang penting saya berdasarkan sebuah surat yang valid gitu. 5 kompetensi kepala sekolah. Ternyata ada. Saya saja juga baru tahu. Yang pertama adalah kompetensi, warna lain saja. Yang pertama adalah kompetensi kepribadian. Pasti ada alasan mengapa kepribadian itu ditulis nomor 1. Karena ya pribadinya dulu yang dilihat. Kepala sekolah itu kan yang merekomendasikan, memilih ya, itu adalah pengawas sekolah. Yang dilihat pertama dari pengawas terhadap seseorang itu adalah kepribadiannya dulu. Pribadinya dia dulu seperti apa? Apakah memiliki sikap dan perilaku yang mendukung untuk dikatakan sebagai seorang pemimpin? Pemimpin itu kan kompleks ya, lagi ya, seperti tadi integritas, yaitu dia itu berakhlak mulia. Ini contoh yang dilihat itu adalah akhlak mulianya, berkaitan dengan sosial keagamaan mulia, kemudian integritas. Saya langsung tulis integritas, mengapa? Karena integritas kandungannya banyak, yang banyak sekali tadi ada bla 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 tadi itu semua integritas. Lanjut. Yang kedua adalah kompetensi manajerial. Oke. Apakah seseorang yang pribadinya bagus, memiliki akhlak mulia, berintegritas, sudah cukup untuk direkomendasikan sebagai seorang kepala sekolah, sebagai pemimpin di sekolahan? Belum. Dia perlu diuji kemampuan, kompetensi manajerialnya dulu. Manajerial, kita lebih awam mendengar kata manajer. Sama, manajer di kantor swasta dengan posisi kepala sekolah di sebuah sekolahan atau madrasah itu sama. Sama-sama apa? Mengelola, memastikan apakah bahtera yang dikendarai ini akan terarah dengan bagus atau tidak. Nah, itu namanya manajer. Contoh dari kegiatan manajerial sebagai seorang kepala sekolah itu adalah misal manajerial itu misal perencanaan dulu, menyusun perencanaan dulu. Ya sama seperti di kantor swasta itu. Seorang manajer itu yang dia menyusun rencana kegiatan, goals, inovasi yang akan dibuat itu manajer. Kemudian mengembangkan, setelah menyusun program, perencanaannya beliau mengembangkan. Setelah dikembangkan, apalagi ya contohnya manajer. Oh ya, terhadap sumber daya. Sumber daya itu bisa manusianya, karyawan, guru di bawah beliau, di bawah kepemimpinannya beliau, sumber daya fasilitas sekolah, sumber daya peserta didik, sumber daya lingkungan sekolah, apakah bisa digunakan secara optimal.
Nah, itu adalah ciri-ciri seorang kepala sekolah yang luar biasa sesuai di peraturan Menteri Pendidikan tadi. Kemudian beliau juga bisa menciptakan perubahan, misal menciptakan perubahan, dan juga bisa menciptakan budaya dan iklim yang kondusif. Nah, sekolahan yang kondusif itu tidak lain dan tidak bukan juga termasuk campur tangan dari kepala sekolah. Jika kepala sekolahnya itu bisa memanage, mengelola sekolahan dengan baik, mengelola sumber daya termasuk karyawan, guru, peserta didik, lingkungan masyarakat, maka iklim belajar di situ akan mendukung proses pembelajaran dengan baik begitu. Lanjut ya, setelah manajerial diperlukan juga kompetensi kewirausahaan. Oke, jangan terburu-buru wirausaha kemudian jualan, bukan ya. Wirausaha kalau bicara topiknya dengan sekolah, maka tugas sebagai seorang kepala sekolah itu adalah memiliki kemampuan menjual sekolah, bukan menjual ya, bukan berupa uang ya, menjual kualitas sekolahnya itu dengan cara menjalin kemitraan yang baik dengan pihak-pihak tertentu yang bisa meningkatkan proses pembelajaran di sekolahnya beliau, kemudian mampu memandirikan sekolahnya beliau agar lebih majunya itu mandiri, tidak hanya tergantung pada pelatihan atau disuruh atau dilihat oleh dinas setempat, namun sekolah tersebut sudah jalan secara mandiri untuk pengembangan sendiri, malah bagusnya lagi menjadi contoh. Nah, itu adalah kemampuan siapa? Termasuk kemampuan kepala sekolah dalam mewirausahakan sekolahnya beliau, bukan menjual dalam tanda kutip dalam berupa uang ya, namun menjual kualitasnya agar punya mitra yang bagus dengan banyak pihak. Contohnya di situ ada tokoh masyarakat dan lain sebagainya, ada tempat-tempat yang bisa menunjang pembelajaran, siswa bisa datang ke situ, bisa banyak hal. Kemudian pihak sana bisa datang ke sekolah memberikan pembelajaran tambahan ekstra berupa pengalaman profesi dan lain sebagainya. Itu bisa juga meningkatkan kualitas sekolah beliau. Dan juga ada lagi memandirikan sekolah yang paling utama tadi ya. Berarti ini apa ya? Contohnya itu adalah yang ada di tadi, yang ada di soal. Dan juga misal ciri-ciri kepala sekolah yang bisa mewirausahakan sekolahnya itu adalah ini nih, memiliki motivasi tinggi untuk apa? Mensukseskan prestasi sekolah. Nah, itu ciri-cirinya dari seorang kepala sekolah yang memiliki kompetensi kewirausahaan. Oke, lanjut. Kompetensi yang keempat itu adalah kompetensi supervisi. Wah, ini favorit semua guru ya. Supervisi. Oke, sebelum saya lanjut, supervisi yang kita tahu adalah supervisi akademik gitu ya. Supervisi itu artinya adalah pengawasan utama atau pengontrolan tertinggi. Jadi, tugas seorang kepala sekolah memang mengontrol, mengawasi apakah pembelajaran atau proses mendapatkan ilmu di sekolah beliau ini maksimal atau tidak. Ditandai dengan salah satu faktornya kan kemampuan guru. Oleh karena itu, supervisi akademik itu dilakukan untuk mengecek, mengawasi apakah guru-guru ini bisa melaksanakan atau menyiapkan pembelajaran dengan maksimal. Dengan cara yang pertama itu adalah merencana. Pokoknya urutannya itu kalau ada suatu kegiatan, pertama merencana, kemudian melaksanakan. Setelah terlaksana itu ada mengevaluasi. Dan yang terakhir, setelah dievaluasi, menindaklanjuti apa? Supervisi akademik. Nah, supervisi akademik yang biasa dilakukan kepala sekolah mengecek pembelajaran setiap guru di sekolahan tersebut. Misal diminta menyiapkan pembelajaran yang lengkap di kelas dan lain sebagainya. Itu tujuannya apa sih? Tujuannya bukan untuk mencari kelemahan ya, namun menemukan kekurangan dan kelemahan untuk
diperbaiki. Jadi tujuan supervisi itu adalah selalu mengontrol agar pembelajaran ini selalu dalam keadaan bagus dan maksimal. Jika ada hambatan, kesulitan, kekurangan guru, nah tugas kepala sekolah menemukannya, kemudian mendiskusikan untuk mendapatkan jalan terbaik agar hambatan, kesulitan, kekurangan ini menjadi hilang. Itu adalah fungsi supervisi akademik atau kemampuan kompetensi supervisi dari kepala sekolah, begitu. Barangkali ada yang salah sangka supervisi itu memberatkan dan lain sebagainya. Tidak, bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah ya biar dilihat apakah sudah maksimal, apakah ada kesalahan, kesulitan, kekurangan yang dihadapi guru. Jika ada, mari kita cari solusinya agar hambatan dan kesulitan itu sudah tidak ada lagi. Maksudnya begitu. Bagus kok tujuannya itu. Lanjut lagi, yang kelima terakhir adalah kompetensi sosial. Walaupun bagaimanapun juga, seorang kepala sekolah yang hebat memiliki kepribadian bagus, kemampuan manajerial yang luar biasa, mampu mewirausahakan sekolahnya, dan dapat mensupervisi, memastikan maksimalnya pendidikan di sekolah tersebut. Namun, seorang kepala sekolah juga memerlukan kompetensi sosial. Sosial berarti hubungan antara manusia dengan manusia, yaitu adalah hubungannya siapa? Sivitas yang ada di sekolahan tersebut, baik kepala sekolah, guru, karyawan, dan peserta didik, dan juga lingkungan masyarakat sekitar, berhubungan dengan aktivitas sosial yang dalam rangka juga tentunya untuk melaksanakan program-program sekolah ya, bukan hanya fase-fase tidak jelas, namun ini untuk memperlancar program sekolah juga. Contoh kegiatan atau kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah dalam kompetensi sosial ini adalah ini, bekerja sama dengan pihak lain. Wah, kalau bisa bekerja sama dengan pihak lain, itu berarti bagus sekali sosial dari kepala sekolah ini ya. Karena bisa punya koneksi banyak. Untuk apa? Fungsinya hanya untuk satu, melancarkan program sekolah yang mana meningkatkan proses pembelajaran. Mutu pendidikan di sekolah tersebut meningkat. Itu fokus utamanya. Kemudian ada lagi berpartisipasi pada kegiatan sekolah. Kegiatan sosial. Kegiatan sosial. Dan juga tidak lain dan tidak bukan kepekaan terhadap orang lain. Nah, setiap bawahannya pasti ingin memiliki kepala sekolah yang peka terhadap keperluan hubungan personal dengan kepala sekolah itu akan bagus jika kepala sekolahnya itu mampu bahasa Jawanya aku juga tidak tahu bahasa Jawanya apa, namun intinya peka terhadap orang lain. Jika ada masalah bisa memberi solusi, jika ada yang senang ikut. Ya, pokoknya seperti Anda pasti lebih paham lah daripada saya. Saya menjelaskannya susah yang ini. Sosial intinya itu ya dia bersikap sosial yang bagus. Udah terhadap sesama manusia, sudah terutama untuk pelaksanaan program sekolah lancar. Itu yang utama, fungsinya itu. Berarti jika kita sudah pelajari 5 kompetensi kepala sekolah, dan apakah harus hanya kepala sekolah yang memilikinya? Ini tertulisnya pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional itu adalah kompetensi kepala sekolah ya, standar kepala sekolah. Namun kompetensi-kompetensi itu juga harus dimiliki oleh semua sivitas yang ada di sekolahan, baik guru, karyawan, dan lain sebagainya. Itu juga penting. Barangkali siapa yang tahu yang melihat video ini suatu saat menjadi kepala sekolah. Amin. Lanjut lagi. Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah madrasah adalah termasuk dalam dimensi apa? Dimensi manajerial. Mengapa? Karena manajerial tadi itu kan memanage program-program, kegiatan-kegiatan, iklim, suasana di lingkungan sekolah tersebut, bagaimana sumber dayanya. Nah, termasuk menciptakan inovasi agar untuk keberlangsungan program di situnya terlaksana dengan baik gitu. Manajerial. Kalau supervisi itu kan tadi mengawasi, mengontrol. Sosial hubungannya antar sesama manusia. Kalau kepribadian, dirinya sendiri, sikap dan perilakunya beliau sendiri, personal sifatnya. Tapi kalau manajerial, fungsinya adalah untuk mengembangkan dan melaksanakan program sekolah agar maju. Nah, itu manajerial, manage. Lanjut lagi. Menciptakan, alhamdulillah soalnya tentang yang tadi ya. Menciptakan budaya
dan iklim sekolah yang kondusif. Nah, ini sama, manajerial. Nah, oke. Kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. Kalau kepribadian kan tentang beliaunya sendiri. Wirausaha itu hubungan dengan kemitraan yang lain. Kalau sosial itu sesama manusia, hubungan beliau terhadap sesama manusianya. Kalau supervisi itu melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap keberlangsungan pendidikan. Maka kalau berhubungan dengan program, agar programnya terlaksana dengan bagus. Kalau di kantor perusahaan itu kan agar perusahaannya maju. Nah, sama sekolahnya maju itu bagaimana? Itu adalah kemampuan manajerial. Lanjut. Oke, saat menjalankan aktivitas usaha, selain sumber daya, unsur manajemen juga diperlukan. Berikut yang bukan unsur manajemen yang mengkoordinasi semua sumber daya untuk mencapai tujuan adalah. Oke, barangkali ada yang penasaran. Sebelum saya membahas, silahkan bisa di pause dulu, dihentikan sementara videonya agar Anda baca soalnya dengan teliti dulu, mencoba menjawab, baru di play kembali, dinyalakan kembali, bisa menjadi solusi ya. Saat menjalankan aktivitas usaha, ini maksudnya kewirausahaan tadi, selain sumber daya, unsur manajemen juga diperlukan. Berikut yang bukan unsur manajemen yang mengkoordinasi semua sumber daya untuk mencapai tujuan adalah, ini fokusnya mengkoordinasi semua sumber daya. Oke. Sumber daya yang kita tahu di manajemen sekolah itu kan banyak ya, ada orang-orangnya, ada fasilitas dan lain sebagainya. Yang bukan itu adalah ini, penetapan tenaga kerja. Mengapa? Ini kan bicara tentang aktivitas usaha, kewirausahaan, mewirausahakan, menjual dalam tanda kutip kualitas sekolahan. Mana yang bukan? Yang pertama, perencanaan pasti diperlukan. Pemasaran jelas diperlukan. Pengorganisasian itu jelas, merencanakan kemudian mengorganisasikan apa yang terencana tadi. Yang bukan adalah penetapan tenaga kerja, karena penetapan tenaga kerja itu tidak termasuk dalam unsur manajemen. Karena manajemen itu ceritanya begini, misal ya kantor perusahaan yang dikatakan manajemen jika di situ sudah ada tenaga kerja. Kemudian adanya tenaga kerja ini, beliau bisa memanage, bisa mengelola yang ada di situ. Bukan memilih siapa yang bisa masuk ke kerja itu, siapa yang tidak, bukan. Itu bagian personalia kalau di kantor. Di sekolah juga sama. Misal ada kepala sekolah baru masuk ke suatu sekolah A. Kemudian beliau melihat adanya sumber daya di situ. Gurunya seperti ini, fasilitasnya seperti ini, kemampuan lingkungan sekolahnya seperti ini, kemampuan dana seperti ini, dan sebagainya. Kemudian beliau memanage di situ. Apakah beliau bertanggung jawab terhadap penetapan tenaga kerja? Tidak, karena tenaga kerja sudah ada di situ. Yang beliau cukup lakukan adalah memanage tenaga kerja ini. Si A, oh bagusnya ini seperti ini nih, maka dia bekerjanya diarahkan ke sini. Si B, bagusnya di kelas ini, oh berarti diarahkan ke situ. Si C, ada sedikit kurangnya tentang ini, maka dilakukanlah motivasi, supervisi, dan lain sebagainya, sehingga beliau itu mampu untuk menjadi yang lebih berkualitas lagi. Nah, itu adalah fungsi kegiatan manajemen. Memanage itu mengelola, bukan menentukan sumber dayanya. Menentukan sumber dayanya bukan tugas kepala sekolah, namun itu sudah ada sendiri, dinas atau mana terserah, itu bukan kegiatan memanage, mengelola. Kalau mengelola itu ya tenaga kerjanya sudah ada sebelumnya, tinggal pinter-pinternya orang ini untuk memanage. Mau ada yang bagus, ada yang, tapi kan setiap manusia itu, setiap pekerja itu pasti ada positif negatifnya ya. Tinggal pinter-pinternya seorang pemimpin di sini untuk memanage. Ini bagusnya, ini potensinya ini dimasukin seperti ini. Yang itu bagusnya seperti itu ya, diarahkan sesuai kompetensi masing-masing begitu. Cukup jelas ya, insya Allah. Lanjut lagi. Berikut yang bukan merupakan tujuan dari supervisi akademik. Oke, tadi kita sudah bicara tentang supervisi akademik. Supervisi akademik itu kan intinya ada dari Glickman ya. Itu cukup terkenal yang membahas tentang supervisi akademik. Beliau mengatakan bahwa supervisi akademik itu intinya serangkaian kegiatan yang membantu guru. Kalimatnya di sini tuh membantu guru dalam apa? Dalam mengembangkan kemampuan dia untuk mengelola proses pembelajaran. Saya ulangi lagi ya, menurut Glickman, itu supervisi akademik itu adalah kegiatan, banyak serangkaian kegiatan ini untuk membantu guru.
membantu guru dalam hal mengembangkan kemampuan guru tersebut dalam mengelola proses pembelajarannya. Wah, berarti supervisi itu bukan merupakan momok harusnya ya, karena ini adalah kegiatan membantu guru. Barangkali ada yang memiliki hambatan, memiliki kekurangan, memiliki kesulitan, di situ ditemukan, fungsinya ditemukan, kemudian nanti diperbaiki, dicari solusinya. Oleh karena itu, bagus sekali nih supervisi akademik. Nah, yang bukan merupakan tujuan dari supervisi akademik apa? Kita analisis one by one. Mengembangkan profesionalisme guru jelas benar. Mengapa? Karena profesionalisme guru kan tadi membantu guru mengembangkan kemampuannya dia. Jika kemampuannya dia terbantu, maka profesionalisme gurunya meningkat. Berarti benar yang A. Kan kita carinya yang bukan. Lanjut yang B. Pengawasan dan penjaminan kualitas pembelajaran guru jelas benarnya. Mengapa? Supervisi tadi itu adalah pengawasan, pengontrolan. Terhadap apa kalau supervisi akademik? Karena supervisi itu banyak digunakan di profesi yang lain juga ya, bukan hanya keguruan. Namun kalau di keguruan, supervisi akademik, nah ini berarti pengawasannya terhadap kualitas pembelajaran. Siapa yang melakukan pembelajaran? Guru. Maka pengawasan dan penjaminan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Maka ini tepat merupakan tujuan dari supervisi akademik. Lanjut yang C. Menumbuhkan motivasi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jika supervisi dilakukan, kemudian ditemukan ya, hanya ditemukan. Kemudian nanti mencari solusi, bukan untuk menyalah-nyalahkan. Ditemukan hambatan, kesulitan, dan lain sebagainya, kemudian dicari solusi. Setelah dicari solusi itu kan mencari cara agar beliau itu bisa meningkatkan, mengembangkan kemampuan. Berarti secara otomatis kegiatan tersebut untuk apa? Untuk menumbuhkan motivasi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Karena dengan adanya solusi tadi, maka guru akan termotivasi untuk mengembangkan kemampuannya dia, untuk lebih bagus lagi dalam mengajar. Nah, itu berarti motivasi. Yang D, ini terlihat benar, namun ini keliru. Mengapa? Diksinya, coba ya, menyelesaikan permasalahan, ya memang benar loh ya, bahwa supervisi itu menyelesaikan permasalahan, benar. Yang dialami guru, benar sebenarnya. Namun diksi yang bikin soal ini keliru adalah permasalahan individual. Yang jika kita konversi ke sinonimnya, permasalahan individual itu namanya, individu itu kan pribadi. Maka permasalahan pribadi misal ada seorang guru sedang sedih karena keluarganya bermasalah. Apakah kegiatan supervisi akademik di sini untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kan tidak. Nah, jadi diksi atau pemilihan kata yang digunakan di pilihan ganda itu harus kita cermati, kita analisis one by one. Jika kata individualnya tidak ada, maka yang D tadi bisa benar, menyelesaikan permasalahan pembelajaran yang dialami oleh guru misal. Itu baru benar. Namun karena ada kata individual, individu itu adalah pribadi, maka ini kalimatnya menjadi menyelesaikan permasalahan pribadi yang dialami oleh guru. Yaitu urusannya dia, kenapa kita ikut-ikut? Begitu. Lanjut. Oke. Berikutnya adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dengan maksud untuk menggerakkan dengan penuh pengertian dan kesadaran dan senang hati bersedia untuk mengikuti kehendaknya merupakan inti dari apa? Maksudnya adalah jika seseorang itu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain sehingga pihak lain itu bisa mengerti, sadar, dan dengan senang hati dia itu mau untuk melaksanakan apa yang diminta oleh seseorang tadi. Berarti seseorang tadi itu memiliki kemampuan apa? Disebut kemampuan apa? Kemampuan ini seolah-olah seperti hipnotis ya. Namun dalam bahasa ilmiahnya ada kemampuan kepemimpinan. Mengapa? Ini kan sedang bicara tentang manajerial yang dilakukan oleh kepala sekolah. Ingat kan tadi ya? Berarti pemimpin. Nah, jika bicara tentang kelanjutan soal. Namun dalam kegiatan di sekolahan, seorang kepala sekolah atau pemimpin di sekolahan itu juga memerlukan kemampuan kepemimpinan. Apakah kepemimpinan pasti dimiliki? Terkadang tidak juga. Mengapa? Karena kepemimpinan itu adalah kemampuan yang cukup sulit dilakukan loh. Seseorang itu bisa mempengaruhi orang lain dengan sadar, dia mengerti, sadar, dan mau untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin ini. Nah, itu luar biasa. Dan apakah hanya
untuk mempengaruhi, untuk melakukan sesuatu sesuai kehendaknya. Tidak. Kepemimpinan itu juga terdiri dari kemampuan berkomunikasi. Kenapa seseorang mau dan sadar dan mau menindaklanjuti apa yang saya inginkan? Ya karena saya perlu kemampuan komunikasi dulu. Komunikasi di sini adalah, ini hanya untuk menunjang ya, karena banyak faktor yang dikatakan seseorang itu mampu menjadi pemimpin atau memiliki sikap kepemimpinan. Namun yang utama juga adalah kemampuan komunikasi. Komunikasi yang bagus. Mengapa? Karena komunikasi, misal berbicara di depan umum dengan kalimat-kalimat dan ekspresi dan nada yang meyakinkan sehingga seseorang menjadi paham dan ikut serta dengan senang hati mengikuti, melaksanakan. Nah, itu adalah, oh berarti orang itu bisa menjadi seorang pemimpin dalam kelompok kecil tersebut. Serta bukan hanya komunikasi dari seorang pemimpin tersebut kepada orang lain, namun juga komunikasi timbal baliknya, yaitu adalah pemimpin yang baik dan efektif itu harus mampu mendengarkan orang lain juga, menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Itu adalah ciri-ciri pemimpin yang memiliki sikap kepemimpinan yang efektif. Bukan hanya dari beliau ke orang lain, namun juga menjadi pendengar dari orang lain, didengarkan dengan baik, diberi tanggapan, beri solusi kalau bisa. Itu adalah kepemimpinan yang baik dan efektif. Lanjut. Oke, ini terakhir ya. Perhatikan pernyataan mengenai tindakan kepala sekolah dalam melakukan supervisi bla bla bla. Intinya pertanyaannya apa sih? Nih. Saya perbesar saja ya. ABC-nya nanti aja dulu. Oke. Tindakan kepala sekolah pada pernyataan di atas yang tidak sesuai dengan prinsip membangun hubungan kemanusiaan yang harmonis dalam berkomunikasi dengan guru maupun tenaga kependidikan adalah, ini yang ditanyakan begini. Kepala sekolah itu kan baiknya memiliki kemampuan sosial, yaitu adalah berkomunikasi dengan sivitas yang ada di sekolahan tersebut. Nah, yang ditanyakan justru yang tidak sesuai dengan prinsip keharmonisan komunikasi. Intinya kan di situ, tidak sesuai dengan prinsip keharmonisan yang dalam rangka berkomunikasi dengan sesama pekerja di sekolah tersebut. Manakah? Coba. Ini sebenarnya cukup mudah. Dianalisis saja. Yang A. Yang satu, mendengarkan dengan sabar. Bukankah itu benar? Bahwa dengan mendengarkan dengan sabar itu akan harmonis dalam berkomunikasi dengan orang lain di sekolah tersebut. Yang nomor 2, mempertimbangkan reaksi dan pemahaman yang tepat. Itu juga benar. Mengapa? Karena menanggapi itu berupa tanggapan. Komunikasi yang bagus, sosial yang bagus. Nomor 3, menunjukkan keterampilan. Udah azan. Saya percepat aja ya. Menunjukkan keterampilan secara jelas. Keterampilan itu tidak mempengaruhi tingkat komunikasi. Jadi ini keliru. Memberikan dorongan dengan jelas itu benar. Memotivasi maksudnya. Memuji secara simpatik itu juga benar. Kemudian seorang pemimpin jika mudah memuji itu bagus ya. Yang terakhir adalah meningkatkan pengetahuan sendiri secara berkelanjutan. Ini maksudnya meningkatkan profesionalismenya dia sendiri. Benar, tapi tidak berhubungan dengan keharmonisan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Maka kurang tepat nomor 3 dan 6. Yang ini. Oke, cukupkan sekian pada pembahasan video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga ikuti mini tryout yang saya buat ya untuk latihan saja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.